Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 2, akan mempresentasikan tentang The Accounting Information System. Dan sebelumnya, mari saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firasa Sabila dengan NPM 501 301 0012. Perkenalkan, saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Saya Prisma Agustina dengan NPM akhir 081. Perkenalkan, saya Kesha Novalidia Mahadika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akila Olivia Najia dengan NPM 250-130-10-108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Raza Zahra dengan NPM 250-130-10-170. Perkenalkan, nama saya Jenita Rahmadani Riswanto dengan NPM 2501-3010-240. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Accounting Information System atau AIS. Accounting Information System atau AIS adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data transaksi keuangan menjadi informasi yang berguna bagi manajemen dan pihak eksternal. AIS memastikan informasi yang dihasilkan akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Nah, pada AIS terdapat basic terminology. Nah, dalam akuntansi terdapat beberapa elemen dasar. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti kas dan peralatan. Liabilitas adalah kewajiban atau hutang. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi hutang. Pendapatan adalah hasil usaha, sedangkan beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Nah, di debit dan kredit juga akuntansi menggunakan sistem double entry, di mana setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun. Total debit harus selalu sama dengan total kredit agar tetap seimbang. Contohnya, perusahaan membeli peralatan tunai seharga 5 juta, peralatan bertambah yaitu debit jadi 5 juta dan kas berkurang, kredit 5 juta. Nah, kemudian ada accounting equation, yaitu dasar pencatatan akuntansi adalah persamaan, seperti aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan ini menunjukkan bahwa semua aset perusahaan berasal dari hutang dan modal pemilik. Contoh, jika perusahaan memiliki aset 100 juta dan hutang seharga 40 juta, maka ekuitasnya adalah 60 juta. Kemudian ada financial statement dan ownership structure. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa usaha, perseorangan, partnership, atau corporation atau PT yang berada dalam tanggung jawab dan pembagian laba. Dan terakhir ada the accounting cycle. Accounting cycle adalah proses berulang yang dimulai dari pencatatan transaksi dalam jurnal, pemindahan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, hingga pembuatan laporan keuangan. Setelah periode berakhir, siklus dimulai kembali pada periode berikutnya. Selanjutnya, perkenalkan saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai record and summary basic transaction. Nah, jadi yang pertama itu merupakan pencatatan transaksi atau journalizing. Jadi proses akuntansi itu dimulai dengan journalizing atau penjurnalan. Setiap transaksi keuangan yang memengaruhi aset, liabilitas, atau ekuitas ini harus dicatat pertama kali di jurnal umum secara kronologis. Setiap entry jurnal terdiri dari 4 bagian penting. Yang pertama itu ada tanggal transaksi, kemudian akun beserta jumlah yang didebit, akun beserta jumlah yang dikredit, serta penjelasan singkat mengenai transaksi tersebut. Hal ini berfungsi agar perusahaan memiliki catatan lengkap dari setiap kejadian bisnis di suatu tempat. Nah, setelah dicatat di jurnal, langkah selanjutnya adalah posting, yaitu memindahkan informasi dari jurnal ke akun-akun di dalam buku besar. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan pengaruh transaksi ke masing-masing saldo akun secara spesifik.
Proses ini itu melibatkan pemindahan tanggal dan jumlah uang, serta mencatat nomor akun di kolom referensi jurnal sebagai tanda bahwa data tersebut telah berhasil dipindahkan. Nah, kemudian yang ketiga, itu merupakan daftar akun. Untuk memudahkan pengorganisasian, perusahaan itu menggunakan chart of accounts atau bagian akun. Nah, ini adalah daftar nama akun beserta nomor kodenya yang menunjukkan lokasi akun tersebut di buku besar. Biasanya penomoran itu dimulai dari angka 100 untuk aset, 200 itu untuk kewajiban, 300 sampai 399 itu untuk ekuitas, 400 untuk pendapatan, dan 500 ke atas untuk beban-beban. Sebelum menuliskan apapun di jurnal, kita itu harus melakukan analisis transaksi terlebih dahulu. Langkah dasarnya adalah menganalisis apa yang terjadi, menentukan akun apa saja yang terlibat, lalu memutuskan akun mana yang harus didebit dan mana yang harus dikredit agar persamaan akuntansi itu tetap balance. Nah, penting untuk diingat bahwa tidak semua peristiwa bisnis adalah transaksi akuntansi. Contohnya, sekadar menandatangani kontrak itu belum perlu di jurnal karena belum ada pertukaran ekonomi yang nyata. Nah, selanjutnya itu merupakan contoh transaksi. Jadi pada tanggal 1 Oktober itu pemilik menginvestasikan modal 100.000. Pencatatannya, perusahaan itu menerima kas 100.000 dari pemilik, kas bertambah dan modal juga bertambah, yang artinya perusahaan itu mulai beroperasi dengan modal awal dari pemilik. Kemudian pada tanggal 2, membeli peralatan kantor sebesar 50.000. Ini memakai utang wesel. Kemudian untuk pencatatannya, peralatan bertambah 50.000 dan utang wesel bertambah 50.000. Artinya perusahaan itu beli peralatan tetapi belum bayar tunai, jadi masih punya kewajiban bayar nanti. Selanjutnya itu tanggal 2 Oktober juga. Itu menerima uang muka dari klien 12.000. Pencatatannya kas bertambah 12.000. Kemudian utang pendapatan diterima di muka bertambah 12.000. Kemudian tanggal 3 Oktober yaitu membayar sewa kantor rupiah 9.000. Kas berkurang Rp9.000, kemudian beban sewa bertambah Rp9.000. Artinya karena sewa untuk bulan ini sudah dipakai, jadi langsung menjadi beban. Kemudian tanggal 4 Oktober, membayar asuransi 1 tahun Rp6.000, kas berkurang Rp6.000, asuransi dibayar di muka bertambah Rp6.000. Nah, kemudian tanggal 5 Oktober, itu membeli perlengkapan Rp25.000 secara utang, kemudian pencatatannya, perlengkapan bertambah Rp25.000, utang dagang bertambah Rp25.000. Kemudian pada tanggal 9 Oktober, itu ada tanda tangan kontrak iklan, tidak ada jurnal dicatat karena belum ada transaksi uang atau jasa yang dilakukan. Kemudian pada tanggal 20 Oktober itu membayar dividen sebesar Rp5.000. Pencatatannya, kas berkurang Rp5.000 dan dividen bertambah Rp5.000. Kemudian pada tanggal 26 Oktober itu membayar gaji Rp40.000. Pencatatannya, kas berkurang Rp40.000 dan beban gaji bertambah Rp40.000. Kemudian pada tanggal 31 Oktober itu menerima pendapatan jasa, yaitu pencatatannya kas diterima Rp28.000, piutang usaha Rp72.000 dan pendapatan jasa Rp100.000. Artinya perusahaan itu sudah menyelesaikan jasa senilai Rp100.000. Sebagian dibayar tunai Rp28.000, sisanya masih piutang Rp72.000. Nah, jadi selama Oktober ini terjadi modal masuk, pembelian aset, penerimaan uang muka, pembayaran beban, dan pembayaran dividen, dan pengakuan pendapatan. Nah, setelah kita selesai mencatat di jurnal dan memindahkannya ke buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo atau trial balance. Definisinya, sederhananya sih, neraca saldo ini adalah daftar laporan yang berisi semua nama akun beserta saldo akhirnya pada tanggal tertentu. Jadi, kita kumpulkan semua sisa saldo dari buku besar tadi ke dalam satu tabel ringkas. Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan kesamaan matematis. Kita mau memastikan kalau total kolom debit dan kolom kredit itu jumlahnya harus balance atau seimbang. Nah, kemudian manfaatnya itu besar sekali. Dengan membuat daftar ini, kita itu jadi lebih mudah untuk mendeteksi kalau ada kesalahan saat menjurnal atau saat pindah buku saat posting.
Nah, selain itu, neraca saldo ini adalah bahan baku utama kita sebelum memulai menyusun laporan keuangan seperti neraca atau laporan laba rugi. Nah, tapi perlu diingat, kalau hasil akhirnya sudah balance, itu belum jadi jaminan 100% kalau catatan kita sudah benar. Kenapa? Karena bisa aja ada transaksi yang lupa dicatat sama sekali, atau mungkin kita salah memasukkan nama-nama akun, meskipun angkanya benar, tapi kita harus tetap teliti. Jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry. Nah, jurnal penyesuaian merupakan catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun-akun agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi, jika ada akun-akun maupun transaksi yang perlu disesuaikan, maka harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini memastikan pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat. Di sini ada jenis-jenis jurnal penyesuaian, yaitu ada 2. Yang pertama ada deferrals atau penangguhan, dan yang kedua ada accruals atau accrual. Nah, di deferrals atau penangguhan ini yaitu ada prepaid expense atau beban dibayar di muka, dan ada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Sedangkan di yang accruals yaitu ada accrued revenue atau pendapatan yang masih harus dibayarkan, dan accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang jurnal penyesuaian yang deferrals. Defer itu berarti menangguhkan atau menunda, sedangkan deferral adalah beban atau pendapatan yang diakui pada tanggal yang lebih lambat daripada saat kas pertama kali dipertukarkan. Jadi, jurnal penyesuaian deferrals ini adalah kita atau perusahaan itu akan menerima kas terlebih dahulu, menerima kas di muka, sedangkan beban atau pendapatannya itu belum diakui. Nah, di jurnal penyesuaian yang deferrals ini itu ada prepaid expense atau beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah biaya yang kadaluarsa, baik karena berjalannya waktu, misalnya sewa dan asuransi, atau melalui penggunaan dan konsumsi, misalnya ada perlengkapan. Ada juga yaitu depreciation atau penyusutan. Nah, yang pertama di sini ada supplies atau perlengkapan. Di sini ada contoh kasus yaitu Yazici Advertising membeli perlengkapan iklan seharga 25.000 pada 5 Oktober dan mendebit akun aset perlengkapan. Nah, pada tanggal 31 Oktober dalam perhitungan fisik ini menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa adalah 10.000. Maka dari itu kita perlu untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, pada jurnal sebelumnya yaitu saat membeli perlengkapan di jurnal sebelumnya perlengkapan didebit seharga 25.000 dan kas di kredit seharga 25.000. Maka di jurnal penyesuaian ini kita catat yaitu supplies expense di debit dan supplies di kredit. Nah, untuk harganya sendiri yaitu karena di awal kita membeli 25.000 dan tersisa 10.000, maka kita kurangin 25.000 dikurangin 10.000, maka hasilnya 15.000. Jadi pada jurnal penyesuaian kita tulis supplies expense 15.000 pada debit dan supplies 15.000 pada kredit. Nah, yang kedua di sini ada insurance atau asuransi. Ada contoh kasusnya juga yaitu pada 1 Oktober Yazici membayar 6.000 untuk polis asuransi kebakaran selama 1 tahun. Nah, ini sesuai kan dibayarkan terlebih dahulu. Nah, di sini maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaian juga, yaitu dengan insurance expense pada debit sebesar 500 dan prepaid insurance pada kredit sebesar 500. Nah, kenapa nilainya itu bisa 500? Karena di sini harga 6.000 itu kita bayarkan selama 1 tahun. Maka kita bagi dengan 12 bulan karena pada jurnal penyesuaian di sini itu adalah bulan Oktober yang sudah terpakai atau menjadi beban selama 1 bulan saja. Maka 6.000 dibagi 12 bulan yaitu 500 per bulan. Jadi kita jurnal seharga 500. Nah, yang ketiga ini ada depreciation atau penyusutan. Nah, penyusutan ini adalah proses pengalokasian biaya aset menjadi beban selama masa manfaatnya secara rasional dan sistematis.
Perusahaan akan mengakui biaya yang habis masa berlakunya selama periode tersebut dan melaporkan biaya yang belum habis pada akhir periode. Nah, di sini pada penyusutan ada yang namanya akumulasi penyusutan. Ada contoh kasusnya, yaitu Yazici Advertising, perusahaan memperkirakan penyusutan peralatan kantornya sebesar 4.800 per tahun. Maka dari itu, biaya awalnya yang 50.000 akan dikurangi nilai sisa sebesar 2.000 dan dibagi masa manfaat 10 tahun. Nah, masa manfaat 10 tahun ini yaitu diperkirakan umur habisnya peralatan kantor tersebut. Nah, maka dari itu diperoleh 400 per bulan. Dan di jurnal penyesuaian kita tulis yaitu depreciation expense pada debit sebesar 400 dan akumulasi depreciation equipment pada kredit sebesar 400. Nah, yang terakhir di sini ada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Artinya, perusahaan memiliki kewajiban pelaksanaan untuk memberikan jasa kepada pelanggannya. Di sini sudah ada contoh kasusnya, yaitu pada tanggal 2 Oktober, Yazici menerima 12.000 dari Airnox untuk jasa iklan yang akan selesai pada tanggal 31 Desember. Nah, Yazici mencatatnya sebagai pendapatan jasa diterima di muka atau liabilitas. Pada akhir Oktober, setelah dievaluasi, Yazici ternyata telah menyelesaikan jasa senilai 4.000. Nah, maka dari itu kita perlu untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Terlihat di sini bahwa jasa yang telah benar-benar diselesaikan atau yang benar-benar telah dilakukan itu senilai 4.000. Maka dari itu, pada jurnal penyesuaian kita catat unearned service revenue sebesar 4.000 pada debit dan service revenue sebesar 4.000 pada kredit. Baik, pada presentasi ini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian akrual. Nah, perusahaan membuat jurnal penyesuaian akrual guna mencatat pendapatan atas jasa yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan pada periode akuntansi berjalan. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan diakui saat jasa diberikan dan beban diakui saat terjadi, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Tujuannya adalah agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Jenis yang pertama adalah accrued revenues atau pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah diperoleh karena jasa telah diberikan tetapi belum ditagih atau belum diterima kasnya sampai akhir periode. Contoh kasusnya adalah pada bulan Oktober, Yazici Advertising memberikan jasa senilai 2.000 yang tidak ditagihkan pada klien pada atau sebelum tanggal 31 Oktober. Karena jasa sudah diberikan, maka pendapatan tetap harus diakui. Kemudian jurnal penyesuaiannya adalah pada debit piutang usaha sebesar 2.000 pada kredit pendapatan jasa sebesar 2.000. Artinya aset bertambah karena ada piutang dan pendapatan juga akan bertambah. Setelah itu diposting ke buku besar sehingga saldo akun piutang usaha dan pendapatan jasa bertambah. Penyesuaian ini tidak memengaruhi arus kas karena belum ada kas yang diterima. Jenis yang kedua adalah accrued expenses atau beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah terjadi dan diakui dalam periode akuntansi berjalan namun belum dibayar secara tunai atau dicatat sebagai kewajiban di akhir periode. Nah, contoh yang pertama adalah accrued interest atau bunga yang masih harus dibayar. Dengan contoh kasus, Yazici Advertising menandatangani wesel senilai 50.000 pada tanggal 1 Oktober dengan bunga 12% per tahun untuk jangka waktu 1 bulan. Nah, kita akan menghitung bunganya terlebih dahulu dengan rumus nilai nominal, yaitu 50.000 dikali suku bunga 12% dikali waktu dalam satuan tahun, yaitu 1/12 dengan hasil 500. Kemudian jurnal penyesuaiannya adalah pada debit beban bunga senilai 500 pada kredit utang bunga senilai 500. Penyesuaian ini juga tidak mempengaruhi arus kas.
Setelah itu diposting ke buku besar sehingga saldo beban bunga dan utang bunga diperbarui. Contoh lain dari accrued expenses adalah gaji dan upah yang masih harus dibayar. Dengan contoh kasus, perusahaan membayar gaji setiap 4 minggu. Terakhir dibayar adalah tanggal 26 Oktober. Kemudian akan disesuaikan pada tanggal 31 Oktober. Yang berarti masih ada 3 hari kerja, yaitu tanggal 29 sampai 31 Oktober yang masih belum dibayar. Dengan gaji 10.000 per 5 hari, yang berarti 2.000 per hari. Kemudian 2.000 ini akan dikali 3 hari, yang akan mendapatkan hasil 6.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah pada debit, beban gaji dan upah senilai 6.000, pada kredit, utang gaji dan upah senilai 6.000. Setelah itu diposting ke buku besar. Jenis berikutnya adalah bad debt atau piutang tak tertagih. Piutang bisa tidak tertagih karena pelanggan bangkrut, tidak mampu membayar, atau menolak membayar. Maka perusahaan harus membuat estimasi dan mencatatnya sebagai beban. Contoh kasusnya adalah pada tanggal 31 Oktober, perusahaan mengestimasi bahwa dari total piutang usaha yang ada, sebesar 1.600 kemungkinan tidak dapat ditagih berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kemudian jurnal penyesuaiannya adalah pada debit, beban piutang tak. Kemudian pada jurnal penyesuaiannya pada debit, beban piutang tak tertagih senilai 1.600, pada kredit, cadangan piutang tak tertagih senilai 1.600. Setelah itu, diposting ke buku besar sehingga akun beban piutang tak tertagih dan cadangan piutang tak tertagih diperbarui. Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting ke buku besar, perusahaan menyusun adjust trial balance atau neraca. Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting ke buku besar, perusahaan menyusun adjust trial balance atau neraca. Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting ke buku besar, perusahaan menyusun adjust trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Tujuannya adalah memastikan bahwa total debit dan total kredit tetap seimbang sehingga semua penyesuaian dilakukan. Nah, setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting ke buku besar, perusahaan menyusun adjust trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Tujuannya adalah memastikan bahwa total debit dan total kredit tetap seimbang setelah semua penyesuaian dilakukan. Neraca saldo ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan laba rugi dan neraca. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kesimpulannya, jurnal penyesuaian akrual dibuat untuk menyesuaikan pendapatan dan beban agar sesuai dengan periode terjadinya. Penyesuaian ini diposting ke buku besar tidak memengaruhi arus kas dan bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah menyusun laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi ini diambil dari akun pendapatan dan akun beban. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Untuk mengetahui net income dapat dihitung dengan mengurangi revenue dengan total expense. Kemudian yang kedua adalah menyusun laporan perubahan laba ditahan atau retained earning statement. Contoh pada gambar, retained earning awalnya 0, kemudian net income yang didapat dari laporan laba rugi sebelumnya sebesar 33.000, kemudian dividennya 5.000.
Dan retained earning akhir didapat dari net income dikurangi dengan dividen. Yang ketiga adalah membuat laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Laporan ini menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan disusun dari neraca saldo setelah disesuaikan dan saldo akhir laba ditahan. Dapat dilihat pada sebelah kanan, jadi semua aset itu dijumlah, kemudian untuk liabilitas dan ekuitas juga sama. Kemudian total dari aset harus sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Sama halnya dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Selanjutnya adalah closing process atau proses penutupan. Proses ini untuk mengurangi saldo akun nominal menjadi 0 untuk mempersiapkan di periode berikutnya. Semua akun revenue dan akun expense dipindahkan ke akun perantara, yaitu income summary. Nah, income summary ini hanya digunakan di akhir periode dan saldo akhirnya nanti akan dipindahkan ke retained earnings atau laba ditahan. Yang pertama adalah membuat closing entries atau jurnal penutup. Terdapat 4 tahap. Tahap pertama adalah menutup akun pendapatan ke income summary. Tahap kedua adalah menutup semua akun beban ke income summary. Lalu tahap ketiga adalah menutup akun income summary ke retained earnings atau laba ditahan. Nah, laba bersih akan menambah retained earnings, tapi rugi bersih akan mengurangi retained earnings. Tahap keempat adalah menutup akun dividen ke retained earnings. Kemudian yang kedua adalah posting closing entries. Nah, posting closing entries ini adalah proses memindahkan atau memposting ayat jurnal penutup ke buku besar pada akhir periode akuntansi. Lalu yang ketiga adalah post closing trial balance. Nah, neraca saldo setelah penutupan bertujuan untuk memastikan bahwa saldo akun permanen seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang dibawa ke periode berikutnya sudah benar dan seimbang. Karena akun sementara telah ditutup atau bersaldo 0, neraca ini hanya berisi akun permanen. Pada bagian kali ini, kita akan membahas reversing entries atau jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal opsional yang dibuat pada awal periode akuntansi baru untuk membalik jurnal penyesuaian pada periode sebelumnya. Jurnal ini dibuat untuk menyederhanakan dan mempermudah pencatatan transaksi pada periode berikutnya, menghindari kesalahan ganda, serta menyederhanakan sistem akuntansi tanpa mengubah jumlah laporan keuangan pada periode sebelumnya. Biasanya, jurnal pembalik digunakan untuk membalik dua jenis jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan akrual dan beban akrual. Nah, pada gambar sebelah kiri di bawah, kita dapat melihat contoh kasus pada beban akrual, di mana pada tanggal 24 Oktober, perusahaan membayar sebesar 4.000 untuk gaji dan upah antara tanggal 10 sampai 24 Oktober. Kemudian, pada tanggal 31 Oktober, perusahaan mencatat jurnal penyesuaian atas transaksi sebesar 1.200 untuk gaji dan upah antara tanggal 25 sampai 31 Oktober yang akan dibayarkan pada tanggal 8 November. Pada tanggal 8 November, perusahaan membayar gaji dan upah sebesar 2.500 dengan alokasi 1.200 untuk pembayaran hutang gaji dan upah yang tercatat pada tanggal 31 Oktober dan 1.300 untuk gaji dan upah yang terjadi antara tanggal 1 sampai 8 November. Dalam hal ini terdapat dua cara pencatatan yang berbeda. Apabila kita tidak menggunakan jurnal pembalik, pencatatan pembayaran pada tanggal 8 November harus kita pisah, karena 1.200 untuk membayar hutang lama dan 1.300 untuk membayar beban yang baru. Sehingga jurnalnya harus mendebit hutang dan beban gaji dan mengkredit kas. Sedangkan apabila kita menggunakan jurnal pembalik, pada tanggal 1 November kita akan melakukan pencatatan terlebih dahulu untuk membalik jurnal penyesuaian yang terjadi pada tanggal 31 Oktober sebelumnya, dengan mendebit akun hutang sebesar 1.200 dan mengkredit akun beban sebesar 1.200. Dan pada pencatatan pembayaran tanggal 8 November, cukup dengan mendebit beban gaji sebesar 2.500 dan mengkredit akun kas sebesar 2.500. Nah, jadi itulah mengapa dalam jurnal pembalik harus membalik posisi akun seperti pada contoh di mana beban didebit menjadi kredit, karena tujuan jurnal ini untuk menetralkan saldo akun dari hasil aktivitas jurnal penyesuaian sebelumnya tanpa mengubah sifat akun. Namun, tidak menutup kemungkinan perusahaan itu juga melakukan reversing entries pada deferral, seperti beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Tapi, tidak semua deferrals itu melakukan reversing entries. Kalau pencatatan transaksinya menggunakan akun real seperti aset dan liabilitas, perusahaan tidak perlu melakukan jurnal pembalik karena sistem akuntansinya sudah rapi.
Tetapi, jika perusahaan melakukan pencatatan menggunakan akun nominal seperti pendapatan dan beban, maka reversing entries bisa digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian agar periode berikutnya dapat mencatat transaksi dengan konsisten. Pada gambar sebelah kanan di bawah adalah contoh kasus reversing entries deferrals pada akun beban. Pada tanggal 10 Desember, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 20.000 secara tunai dan langsung mencatatnya pada akun beban. Artinya, perusahaan itu menganggap seluruh pembelian ini sebagai beban pada saat dibeli. Nah, ternyata pada tanggal 31 Desember masih ada perlengkapan yang tersisa sebesar 5.000, sehingga perusahaan mencatat jurnal penyesuaian dengan mendebit akun supplies atau perlengkapan sebagai aset untuk mengurangi beban yang diakui sebelumnya itu lebih besar. Ketika melakukan jurnal pembalik, maka akun supplies didebit dalam jurnal penyesuaian akan menjadi kredit, dan akun supplies expense di kredit akan menjadi debit. Tujuannya supaya di periode berikutnya perusahaan bisa terus mencatat pembelian supplies sebagai beban tanpa harus memperhatikan saldo penyesuaian sebelumnya. Nah, jadi dalam satu periode akuntansi itu terdapat langkah-langkah yang bersifat sistematis dan berulang yang menjadi bagian dari siklus akuntansi. Yang pertama, ada analisis transaksi. Setelah kita menganalisis sebuah transaksi, kita akan mencatatnya ke dalam jurnal. Di sini, pencatatan dilakukan sesuai prinsip debit dan kredit akun. Setelah dicatat di jurnal, transaksi tersebut diposting ke buku besar agar saldo setiap akun dapat diketahui. Nah, dari posting ke buku besar akan dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian untuk memastikan total debit dan kreditnya itu seimbang. Selanjutnya, membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi yang belum tercatat secara lengkap, seperti accrual dan deferrals. Setelah membuat jurnal penyesuaian, itu akan diposting kembali ke buku besar. Nah, dari posting penyesuaian, perusahaan akan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Dari neraca saldo setelah disesuaikan inilah akan disusun laporan keuangan yang umum biasanya laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Tapi selain itu, ada juga laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dari pembuatan laporan keuangan, kita akan membuat jurnal penutup untuk menutup akun nominal seperti pendapatan dan beban. Nah, jurnal penutup ini juga akan diposting ke dalam buku besar. Setelah posting jurnal penutup, kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan untuk memastikan hanya akun real yang memiliki saldo. Dan terakhir, perusahaan akan membuat jurnal pembalik untuk menyederhanakan pencatatan periode berikutnya. Tetapi langkah yang terakhir ini bersifat opsional karena tidak semua perusahaan melakukan reversing entries. Jadi siklus akuntansi itu memang proses yang berurutan untuk memastikan setiap transaksinya dicatat secara sistematis sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Selanjutnya yaitu financial statement for a merchandising company atau perusahaan dagang. Pertama, saya akan menjelaskan apa saja yang diperlukan perusahaan dagang untuk menyusun laporan keuangan. Perusahaan dagang harus bisa menyusun laporan keuangan dengan yang pertama, menyusun income statement, laporan laba rugi. Yang kedua, retained earning statement, laba ditahan. Yang ketiga, statement of financial position, neraca. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat closing entries, jurnal penutup. Nah, dari keempat tersebut, semua laporan disusun dari adjust trial balance atau neraca saldo yang sudah disesuaikan. Saya akan menjelaskan secara rinci dari laporan keuangan. Yang pertama ada income statement, laporan laba rugi. Fungsi dari income statement yaitu menunjukkan yang pertama, kinerja perusahaan selama satu periode. Yang kedua, apakah perusahaan laba atau rugi. Struktur utama perusahaan dagang berbeda dari jasa karena ada persediaan dan HPP. Nah, formatnya bisa dilihat seperti di gambar yang sudah saya paparkan. Di situ diketahui bahwa penjualan atau net sales sebesar 400.000 dan harga pokok penjualan COGS cost of goods sold sebesar 316.000. Jadi, income from operations mendapatkan hasil sebesar 16.540.000 setelah pengurangan.
Dan selanjutnya ada pendapatan dan beban lain-lain, yaitu yang berisi interest revenue yang haruskan ditambah Rp800 dan interest expense yang dikurangi Rp1.700. Dan yang terakhir ada pajak, berisi income tax expense sebesar Rp3.440. Nah, hasil dari laba bersih yang sudah dikurangi semua beban dan biaya yaitu 12.200. Angka ini penting masuk untuk ke retained earnings. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita harus membuat laporan retained earnings statement. Fungsi dari laporan tersebut menunjukkan perubahan laba ditahan selama periode. Rumus dasar dari laporan tersebut yaitu retained earnings awal yang akan ditambahkan dengan net income atau laba bersih yang sudah diperoleh oleh perusahaan sebesar 12.200 dan akan dikurangi oleh dividen sebesar 2.000. Nah, jadi retained earnings akhirnya menunjukkan hasil sebesar Rp26.400. Saldo ini akan masuk ke dalam neraca atau equity. Nah, setelah kita membuat laporan retained earnings, kita akan membuat laporan statement of financial positions atau neraca. Fungsi neraca ini menunjukkan posisi keuangan pada satu tanggal tertentu dengan format aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama ada current asset atau aset lancar yang kurang lebih 1 tahun. Dan isi dari current asset yaitu cash, inventory, prepaid, notes receivable, accounts receivable, interest receivable, dan total tersebut akan dikurangi dengan allowance atau piutang ragu-ragu. Jadi, total current asset atau total aset lancar sebesar Rp97.040. Dan yang kedua ada non-current asset, aset tidak lancar, yaitu isinya ada equipment dan akumulasi depreciation dengan total Rp48.300. Jadi total semua aset ada Rp145.340. Nah, selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas juga terbagi menjadi dua. Yang pertama current liabilities yang berisi notes payable, accounts payable, tax payable. Dan yang kedua ada non-current liabilities yang berisi bonds payable yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Dilihat pada gambar total liability sebesar Rp68.940. Selanjutnya ada equity yang berisi tentang share capital sebesar Rp50.000 dan retained earnings sebesar Rp26.400. Total dari equity yaitu Rp76.400. Jika dijumlah liabilitas ditambah equity menjadi Rp145.340. Hasilnya balance sesuai dengan aset. Dan setelah kita membuat laporan neraca, kita harus membuat jurnal penutup atau closing entries. Tujuan dari jurnal penutup yaitu untuk mengosongkan akun nominal agar siap pada periode baru. Tahapannya yang pertama ada menutup akun pendapatan atau revenue pada income summary. Yang kedua ada tutup akun beban, yaitu expense pada income summary. Yang ketiga menutup akun laba rugi, yaitu income summary pada retained earnings. Dan yang keempat yaitu menutup akun dividends pada retained earnings. Hasil akhirnya untuk saldo laba ditahan bertambah atau berkurang. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada perusahaan jasa, yang pertama tidak ada persediaan. Yang kedua, tidak ada HPP atau COGS. Yang ketiga, langsung revenue dikurangin expense. Jadi, laba rugi dari perusahaan jasa yaitu pendapatan langsung dikurangi semua beban. Nah, kalau perusahaan dagang yang pertama adanya inventory card atau kartu persediaan. Yang kedua adanya COGS atau HPP pada laporan laba ruginya. Yang ketiga ada gross profit.
Nah, itu tadi perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.